Halo semua, saya Jamal Lutfi. Saya akan membawakan topik mengenai perubahan iklim. Climate change atau perubahan iklim. Terdengar tak asing bukan? Sebenarnya apa itu perubahan iklim? Apa penyebabnya? Dan pertanyaan terbesar bagi kita, umat manusia adalah, apakah kita bisa memperbaiki perubahan iklim? Selama sejarahnya, iklim bumi secara alami mengalami perubahan. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama percepatan perubahan iklim, yang utamanya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran ini akan menciptakan gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer dan memerangkap sinar matahari yang masuk dan menaikkan suhu bumi. Tapi sebenarnya, apa penyebabnya dan bagaimana kita bisa memperbaikinya? Pada dasarnya, semua aktivitas yang mempermudah hidup kita memperparah keadaan di bumi. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, jalanan yang kita gunakan, cara kita bepergian, dan masih banyak hal yang lainnya. Sebagai contoh, lebih banyak karbon yang dilepas dari rumah-rumah dibanding dari seluruh mobil digabung dalam 1 tahun, atau emisi untuk membuat satu mobil sama dengan membuat 2 meter jalanan. So it's nice to switch to electric car, but it won't solve anything if we keep building roads the same way. Perekonomian suatu negara juga mempunyai pengaruh di sini. Negara kaya mempunyai rasio karbon per manusia yang sangat-sangat tinggi. Di sisi lain, lebih dari 60% emisi berasal dari negara berkembang. Jadi jika kita hanya mengadakan orang kaya untuk mengubah gaya hidupnya, atau negara berkembang untuk berhenti membangun dengan cara yang merusak bumi, itu juga tidak akan menyelesaikan inti masalahnya. Yang paling dilematis adalah tentang makanan yang kita makan. Beras sendiri menyumbang emisi metana setara dengan seluruh penerbangan dalam 1 tahun. Yang paling parah adalah makanan berbasis hewan, di mana 57% emisi dari makanan berasal dari industri makanan berbasis hewan. Padahal ini hanya membentuk 18% kalori dunia. Semakin kaya seseorang, akan semakin tinggi permintaan untuk daging, bukan? Dan mengurangi makan daging saja memang tidak memperbaiki keadaan, tapi mustahil menghentikan perubahan iklim tanpa mengurangi makan daging. Jadi, solusi apa yang sebenarnya ada dan bisa kita ambil? Cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan alat yang bisa menangkap karbon dan menyimpannya untuk hal yang lain. Namun teknologi ini masih sangat-sangat mahal. Ini akan menghabiskan sekitar 10 triliun dolar Amerika per tahun, atau sekitar 10 kali PDB Indonesia saat ini. Nah, menghentikan penggunaan bahan bakar fosil saja bisa dilakukan, namun itu akan menyebabkan masalah baru, di mana dengan murahnya bahan bakar fosil, kita bisa menjaga harga kebutuhan hidup tetap murah, dari ongkos produksi hingga ongkos distribusinya. Jika penggunaannya di stop, harga akan melambung dan miliaran orang akan kesusahan untuk sekedar membeli makanan saja. Jadi, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Bisakah kita memperbaiki iklim? Why don't you use electric car or just turn off the light if it wasn't used? Menimpakan tanggung jawab dari penghasil emisi terbesar ke orang biasa atau kita lebih mudah dibandingkan menyelesaikan masalahnya. Kita menyaksikan pandemi dan membuat kita hanya bisa di rumah. Dan itu hanya mengurangi 7% emisi karbon global pada 2020. Kalaupun sepanjang hidup kita berhenti mengeluarkan emisi, itu hanya setara dengan 1 detik emisi sektor energi saja. Bahkan orang paling bersemangat pun tidak bisa membuat perubahan kecil. Kita harus bisa melihat dan merubah cara yang lebih besar dan berdampak. Systemic change, inilah yang sangat-sangat penting. Kita harus mengubah bagaimana cara industri bekerja, bagaimana kita mendapat energi, bagaimana kita memproduksi makanan. Dan ini bisa dicapai dengan memberi paham kepada para penguasa bahwa kita itu peduli dan kesuksesan mereka itu bergantung pada caranya menghadapi perubahan iklim. Jangan pilih mereka jika hanya memberikan pembayar pajak terbesar atau penyumbang dana kampanye. Pilih orang yang menghormati ilmu pengetahuan. Paksa mereka untuk menerapkan strategi perubahan iklim yang terbaik. Not only by banning use plastic straw or plastic bag, but regulate the biggest emitter, food, transportation, and energy sector. Kepentingan industri tidak boleh bertentangan dengan pengurangan emisi karbon sebesar-besarnya. Kalau industri ada yang bandel, paksa mereka untuk patuh atau bangkrut. Memang hal ini perlu waktu dan biaya yang sangat-sangat mahal, tapi akan semakin banyak perubahan yang membuat penangkap karbon, daging buatan, baterai baru, pengganti semen, dan seterusnya. Jika ada permintaan yang banyak, dengan begitu harganya akan murah seiring dengan waktunya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan, mencoblos dengan benar, menyumbang jika mampu. Dan pada akhirnya, kalau kita mendapat perubahan sistem yang kita perlukan, akan selalu ada yang tidak senang. Hanya jika kita semua menerima bahwa sebagian solusi akan punya dampak tidak enak bagi kita, barulah kita bisa jujur dan menghasilkan kemajuan. Semua akan sedikit tidak senang, dan itu saya rasa tidak apa-apa. Terima kasih.